Selamat pagi, Ibu Dewi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andita Anistia dari jurusan Hukum dengan NIM 2021040137. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan menulis. Pendahuluannya yaitu kemampuan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang melibatkan aspek penggunaan bahasa dan pengolahan isi. Masalah yang berkembang sehubungan dengan kegiatan menulis adalah pengetahuan dasar terhadap performansi atau kemampuan menulis. Selain itu, aktivitas menulis merupakan bentuk perwujudan kemampuan berbahasa paling akhir dikuasai pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Jika dibandingkan dengan 3 kemampuan keterampilan berbahasa lainnya, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai meskipun yang bersangkutan penutur asli dari bahasa tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan menulis yang menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa yang menjadi isi karangan atau tulisan. Jadi, pengertian dari keterampilan menulis yaitu keterampilan seseorang untuk menuangkan ide dalam sebuah tulisan menurut Suhendra tahun 2015. Hakikat menulis. Di sini ada 4 unsur dalam menulis, yaitu aspek gagasan, aspek tulisan, aspek keterpaduan antar paragraf, dan aspek bahasa. Tujuan menulis ada 7. Yang pertama yaitu tujuan penugasan, yaitu menulis karena ada tugas, misalnya membuat laporan. Yang kedua, tujuan altruistik, yaitu menulis untuk menghargai perasaan. Yang ketiga, tujuan persuasif, bertujuan untuk meyakinkan pembaca terkait kebenaran yang diutarakan. Yang keempat, tujuan penerangan, yaitu memberikan informasi, keterangan kepada pembacanya. Yang kelima, tujuan pernyataan diri, bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri terhadap pembaca. Yang keenam, tujuan kreatif, bertujuan agar pembaca dapat memiliki nilai estetik. Dan yang terakhir yaitu tujuan pemecahan masalah, tujuannya untuk memberikan penjelasan tentang cara pemecahan masalah. Fungsi menulis ada 5. Yang pertama, fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya melalui surat. Yang kedua, fungsi instrumental, yaitu mempengaruhi sikap atau pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi estetik, untuk memenuhi rasa keindahan. Karakteristik menulis. Yang pertama, keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks. Yang kedua, keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik, yaitu skill lebih besar daripada teori sehingga keterampilan menulis akan lebih terasa. Selanjutnya, keterampilan menulis bersifat mekanistik, yaitu penguasaan keterampilan menulis harus melalui latihan atau praktik. Dan yang terakhir, penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap. Hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan bahasa lainnya. Yang pertama, hubungannya dengan membaca, yaitu seseorang yang memiliki literasi membaca yang bagus akan mampu untuk menuliskan kalimat yang tertata, karena perbendaharaan kata yang dimilikinya lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki keterampilan membaca. Dan seseorang akan lebih mampu untuk menuliskan ide kreatif yang dimilikinya. Yang kedua, hubungannya dengan menyimak,
yaitu dengan menyimak penulis tidak hanya memperoleh ide atau informasi untuk tulisannya, tetapi juga menginspirasi penyajian dan struktur penyampaian lisan yang menarik hati yang berguna untuk aktivitas menulisnya. Yang ketiga, hubungannya dengan berbicara, yaitu menulis dan berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif, yang berarti penulis dan pembicara berperan sebagai pengirim pesan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk menulis. Ada 4 bentuk-bentuk menulis, yaitu eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan narasi. Eksposisi adalah menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan, membaca, menyampaikan fakta, dan memberikan keterangan. Contohnya saat membuat skripsi, maka diperlukan metode menulis seperti metode definisi dan analisis. Yang kedua, deskripsi, yaitu tulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Contohnya objektif dan imajinatif. Yang ketiga, yaitu argumentasi. Tulisan yang memberikan alasan dengan contoh dan bukti yang kuat sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan pendapat. Yang keempat, yaitu narasi. Rangkaian tuturan yang menceritakan suatu hal melalui tokoh dengan maksud memperluas pengetahuan, seperti biografi, drama, dan dongeng. Jadi kesimpulannya adalah menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis digunakan seseorang untuk berbagai tujuan seperti mencatat, merekam, meyakinkan, memberitahu, dan memengaruhi. Menulis tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga semakin kita mengasah keterampilan menulis, maka keterampilan kita akan meningkat. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.